Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dengan bersyukurnya kita, maka nikmat yang kita peroleh pada hari ini, pada saat ini, insya Allah akan tambah sesuai dengan janji Allah. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk dari golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Kita akan sampaikan pada adab yang kedua, yaitu mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh menjelaskan seorang yang beriman mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyaksikan akan keagungan, kekuasaan terhadap alam semesta ini. Melihat keagungan rububiyah di sekitarnya merupakan segenap makhluknya dan segala yang ada. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah,
ketika memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, dari makhluk yang ada, yang kecil sampai yang terbesar, semuanya akan memperlihatkan kepada kita akan keagungan, kemuliaan Allah. Jangankan makhluk yang ada di sekitar kita, bahkan kalau boleh jujur, kalau kita memperhatikan apa yang ada di tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana Allah mengaturnya. Misalkan saja bulu atau rambut yang ada di tubuh kita. Tentunya kita sehari-harinya makan, yang masuk ke tubuh kita yang akan diserap oleh rambut yang ada di tubuh kita sama. Tapi kalau kita perhatikan dengan keagungan dan kemuliaan Allah, ternyata rambut yang ada di tubuh kita tidak sama semuanya. Rambut yang ada di kepala kita tumbuh bisa sampai panjang. Masih di sekitaran kepala yang ada di atas mata kita. Bulu mata kita, alis mata kita, nggak panjang seperti tumbuhnya rambut. Padahal zat yang kita makan sehari-hari sama. Yang diserap oleh rambut yang di tubuh kita sama. Ini merupakan bukti akan betapa agungnya kekuasaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita mau memperhatikan apa yang ada pada diri kita seperti yang Allah perintahkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian mau memperhatikan apa yang ada pada diri kalian? Begitu juga dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Semuanya akan menjelaskan betapa agungnya, betapa mulianya akan kekuasaan Allah. Ketika seorang mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan bersih dari segala kekurangan, serta bahwa makhluk tidak mampu meliputi ilmunya Allah dan tidak juga mengetahui hakikat tentang Allah. Ketika dia telah menyaksikan semuanya itu dan mengimaninya, niscaya hatinya akan dipenuhi rasa pengagungan terhadap Allah. Pengagungan yang tidak akan ada bandingnya, dan segenap makhluk terasa kecil di dalam hatinya. Syekh menjelaskan, ketika seorang mukmin yang beriman kepada Allah mau memperhatikan akan keagungan Allah yang terdapat pada makhluk yang ada di sekitar kita, maka semuanya akan kecil di hati seorang mukmin. Yang besar, yang agung, yang ada di hatinya hanyalah Allah, Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang lainnya hanyalah kecil, bahkan dirinya sendiri hanya seonggok daging yang sangat hina di hadapan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak melihat suatu apapun yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang beriman, yang mengaku mengagungkan, memuliakan Allah, tentunya tidak cukup hanya di mulut, karena itu semua orang akan bisa mengucapkannya. Tapi harus dibuktikan. Ada bukti yang nyata dari apa yang dia ucapkan. Perlu kita jelaskan bahwa keimanan seorang mukmin tidaklah cukup hanya di mulutnya saja. Dia mengatakan mengagungkan, memuliakan Allah di mulutnya, tapi harus dibuktikan dengan praktek, dengan perbuatannya. Sehingga kita lihat para ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan tentang iman. Mereka tidak mencukupkan hanya di lisan saja. Ma'ruf ya, sudah di tengah-tengah umat, tengah-tengah kaum muslimin, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa iman itu mencakup minimal 3. Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di iman, diyakini di hatinya. Iqraran bil lisan, dia ucapkan apa yang ada di hatinya di lidahnya, diungkapkan. Wa amalun bil jawarih, dan dia buktikan dengan amal perbuatannya. Sehingga pengagungan ini akan membuahkan beberapa perkara. Di antaranya, bersegera untuk melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Kalau orang yang beriman melihat akan keagungan, kemuliaan Allah dan mengagungkan Allah dan memuliakan Allah, maka dengan itu dia akan bersegera untuk melakukan ketaatan, melakukan amal sesuai apa yang telah Allah perintahkan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, yang akan diperoleh orang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dia akan menjauhi segala bentuk maksiat, segala bentuk kejelekan, segala bentuk kerusakan. Kerusakan baik secara fisik, apalagi secara batin atau akidahnya. Kemudian orang yang mengagungkan Allah, dia juga akan membuahkan tidak merasa takut kepada makhluk dalam membela hak-hak dan menegakkan kalimat hak. Baik kepada orang yang dia harapkan maupun yang dia takuti. Artinya, orang yang mengagungkan, memuliakan Allah akan tumbuh di hatinya perasaan tidak takut kepada makhluk. Di dalam menegakkan, di dalam membela yang hak, yang benar, sekalipun itu harus mempertaruhkan jiwa dan raganya. Karena yang hak yang datang dari Rabb-nya, yang datang dari Allah, lebih mulia, lebih tinggi di matanya, di hatinya, daripada dirinya sendiri. Inilah bentuk nyata dari orang yang mengagungkan dan memuliakan Allah. Tapi kita lihat pada hari ini, jemaah. Kita lihat pada hari ini, pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah,
ketakutan manusia kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa pengagungan dia, pemuliaan dia terhadap Rabb-nya Allah Azza wa Jalla belumlah sempurna. Inilah yang akan diperoleh 3 poin yang akan diperoleh orang yang mengagungkan dan memuliakan Allah. Bersegera melakukan ketaatan dan amal kebaikan yang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Menjauhi segala bentuk maksiat, keburukan, kejelekan, dan kerusakan. Baik dalam bentuk fisik, zahir, atau batin. Kemudian tidak ada perasaan takut kepada makhluk di dalam menegakkan, di dalam membela, dalam menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan adab atau akhlak yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah merupakan adab tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini muncul dari orang tersebut atau seorang mukmin itu mengenal akan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang mutlak terhadap makhluknya. Keagungan kekuasaannya, kerasnya siksaan, dan hukuman Allah terhadap musuh-musuhnya. Baik itu di dunia dan juga di akhirat. Syekh menjelaskan kepada kita di kitab beliau ini bahwa takut kepada Allah merupakan adab yang sangat tinggi yang akan membawa kita untuk mau tunduk dan patuh kepada Allah. Rasa takut kita ini akan muncul, akan tumbuh didasari ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita, pengenalan seorang mukmin akan kekuasaan Allah, pengenalan seorang mukmin akan kerasnya, pedihnya azab Allah. Dan ini sudah dibuktikan oleh sejarah, secara fisik pun sudah nampak. Kalau Allah sudah berkehendak, kekuasaan Allah tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Tidak usah jauh-jauh. Musibah yang menimpa negeri kita tercinta Indonesia ini. Masa-masa kita ini selalu silih berganti musibah yang Allah timpakan.
Dan yang paling dahsyat yang mungkin yang kita ingat, tsunami di Aceh. Bagaimana Allah memperlihatkan akan kekuasaan Allah. Dan tidak ada satupun dari makhluk yang mampu, yang sanggup, yang bisa untuk menghindar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sudah perlihatkan secara zahir di dunia, belum lagi akan kerasnya, pedihnya siksaan atau azab yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang durhaka, yang kufur kepadanya kelak di yaumil akhir. Rasa takut juga muncul dengan memperhatikan ayat-ayat ancaman dan memikirkan apa yang telah disediakan oleh Allah bagi musuh-musuhnya berupa azab di dalam kubur dan juga di neraka jahanam. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, banyak fakta atau kisah nyata yang menjelaskan kepada kita apa yang dialami oleh sebahagian umat manusia di alam kuburnya. Dari ada yang tubuhnya gosong, ada yang tubuhnya langsung segera membusuk, berubah seketika saja. Ini semua merupakan bukti bahwa betapa dahsyatnya azab atau siksa yang ada di alam kubur. Dan ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, yang mestinya seorang mukmin, seorang muslim yang takut kepada Allah harus memperhatikan ayat-ayat yang memberikan ancaman seperti ini. Harus memperhatikan hadis-hadis yang menjelaskan ancaman seperti ini. Begitu pula ketika seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengadab seluruh makhluknya jika Allah menghendakinya. Dan azab ketika Allah timpakan, Allah kehendaki terhadap suatu kaum, tentunya yang kena bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini menunjukkan kalau Allah berkehendak untuk mengadab, untuk menyiksa mereka sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada satupun yang bisa lari, menghindar, menyelamatkan diri dari azab dan siksaan Allah di dunia, apalagi di akhirat kelak. Tidak ada yang menolak keputusan Allah dan tidak ada yang dapat terlepas dari hukumannya. Tidak ada satupun kita yang bisa menghindar, menolak dari ketetapan ketentuan Allah. Bahkan ajal kita di dunia ini, kalau sudah Allah kehendaki, tidak ada seorang pun yang memperlambat atau mempercepatnya. Tidak ada satupun yang bisa lepas
dari ketentuan dan keputusan Allah. Begitu juga tidak ada yang dapat menyelamatkan dari ketentuan Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Bahwasanya Allah tidak dapat dibayangkan dahsyatnya azab dan siksaannya. Jika seorang mukmin, seorang muslim mengimani semua itu, niscaya akan membuahkan rasa takut yang besar kepada Allah, sehingga rasa takut memenuhi hatinya. Perasaan takut akan berjalan di seluruh urat nadinya dan mengalir seperti aliran darah. Rasa takut ini akan mencegah seorang muslim daripada perbuatan maksiat kepada Allah, mencegahnya untuk melakukan perkara yang tidak diridhoi, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-30. Ayat yang ke-16 Allah katakan, "Dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadahu. Ya 'ibadi fattaqun." Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Allah memperlihatkan akan azab siksaan Allah di dunia. Allah menjelaskan dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran yang harus diperhatikan oleh seorang atau setiap mukmin. Maka dengan itu semestinya kita akan membawa kita tunduk patuh menjalankan seluruh titah perintah Allah. Maka Allah katakan dalam ayat ini, "Ya ibadi fattaquni." Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Dengan memperhatikan azab dan siksa Allah, sehingga akan membawa kita takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada siksaan yang akan diperoleh hamba-hambanya yang kufur dan ingkar kepada Allah kelak di hari akhir, sehingga akan membawa kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan rasa takut kita kepada Allah akan membawa kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian juga dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan wa sarrafna fihi minal lu'id la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dzikra." Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya bagaimana sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran yang Allah turunkan itu
memberikan pengajaran bagi mereka. Artinya kalau seorang mukmin memperhatikan ancaman atau ayat-ayat yang menjelaskan akan ancaman siksaan azab yang pedih kelak di akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa kita untuk bertakwa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan berusaha untuk menghindar sesuatu yang tidak disukai, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Terlebih lagi semasa dia muda dan kuat. Ini sering umat manusia lalai dari umurnya. Karena dia masih muda, mereka mengatakan, ya manfaatkan, gunakan untuk bersenang-senang dulu kehidupan ini. Kan masih muda. Nanti kalau tua, barulah tunduk dan patuh kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah. Siapa yang menjanjikan kepada kita bahwa umur kita sampai tua? Tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengetahui ajal akan menjemput kita. Maka jangan kita tertipu dengan masa muda kita. Jangan terlalai, terbuai dengan masa muda yang membuat fisik kita kuat. Kita manfaatkan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan kita gunakan kekuatan kemampuan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzu billah. Maka sudah selayaknya rasa takut ini senantiasa dimiliki dan tidak terlepas dari seorang muslim dari segala kondisi sepanjang umurnya. Rasa takut harus dimiliki bukan hanya bagi seorang mukmin yang sudah berumur, tapi rasa takut harus dimiliki dari setiap kondisi kita. Dari sejak muda sampai akhir hayat kita. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa perasaan takut kepada Allah, hal yang paling besar yang akan mendorong kita, membawa kita untuk bersegera beramal saleh, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Seorang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat memetik faedah yang sangat besar. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan adab yang sangat buruk yang dapat mendorong seorang jatuh ke dalam maksiat kepada Allah, melanggar hukum-hukum Allah, serta mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Dengan kata lain, seberapa besar rasa takut kita kepada Allah, sebesar itulah yang akan mendorong kita untuk beramal saleh, menjalankan ketakwaan kepada Allah.
dan menjauhi larangannya. Begitu juga ketika rasa takut itu hilang bahkan dari hati seorang, maka inilah yang akan mendorong dia untuk bermaksiat, melanggar larangan-larangan Allah, melaksanakan apa saja yang diharamkan, yang tidak diridhai Allah, karena tidak ada rasa takutnya di hatinya. Kemudian kata Syekh, adapun rasa takut kepada Allah akan membuahkan banyak hal. Artinya, beliau ingin menyimpulkan faedah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya. Orang yang takut kepada Allah akan menjauhkan dirinya bermaksiat kepada Allah dan menjauhi segala maksiat yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, rasa takut kita akan membuahkan hasil untuk menunaikan semua kewajiban dan amal ketaatan serta bersegera melakukannya, selalu menjaga dan memelihara apa yang Allah perintahkan. Poin yang ketiga, senantiasa bergantung kepada Allah. Sebab tidak ada tempat berlari darinya kecuali kepada Allah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab kecuali Dia semata. Ketika perasaan takut besar di hati kita, maka ketergantungan kita kepada Allah sangat besar. Karena kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa lari dari azab dan siksaan Allah. Kemudian yang keempat, ketetapan hati dalam atau di hadapan para makhluk dan tidak merasa takut kepada mereka. Sebab hati yang telah dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan takut kepada selainnya. Kalau hati kita sudah dipenuhi rasa takut kepada Allah sehingga tidak ada tempat lagi di hati kita untuk perasaan takut kepada makhluk yang selain Allah. Sampai-sampai kita akan mendapati bahkan seluruh makhluk akan takut kepadanya. Sampai-sampai engkau mendapati para pendosa takut kepada seorang yang saleh. Kita lihat, ini kita tidak bisa dipungkiri kenyataan ini, bahwa orang-orang yang suka maksiat akan takut kepada orang yang saleh. Karena di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, maka akan diisi dengan rasa takut kepada makhluk. Tentunya bagi seorang mukmin, seorang muslim harus memperhatikan betul agar jangan sempat bahwa rasa hatinya diisi rasa takut kepada selain Allah. Harus memperhatikan dan benar-benar memberikan perhatian yang besar untuk memenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, hari ini kita sudah menyebutkan ada 2 adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat penting dan sangat mempengaruhi akan kepribadian seorang mukmin, seorang muslim.
Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu mengagungkan dan memuliakan Allah. Yang kedua yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Ketika sebelum kita tutup, ketika hati seorang mukmin dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, maka dia atau tidak ada kesempatan baginya untuk takut kepada makhluk Allah. Sebaliknya, ketika hati seorang mukmin tidak dipenuhi dengan rasa takutnya kepada Allah, maka akan dipenuhi rasa takut kepada selain Allah. Maka tidak jarang kita lihat umat pada hari ini, di dalam rumah saja, mungkin ke belakang rumahnya, ke dapurnya, takut. Takut dengan kuburan. Takut dengan tempat-tempat yang gelap. Kecuali memang takut yang tabi'i. Seperti takut dengan binatang buas, takut dengan binatang berbisa, atau takut dari kejahatan manusia yang dapat membahayakannya. Namun ketika tentunya rasa takut ini telah dipenuhi, hatinya telah dipenuhi rasa takut kepada Allah, maka tidak ada yang perlu ditakuti bagi seorang mukmin seperti apa yang kita sebutkan tadi. Takut hantu lah, takut pocong lah, takut setan lah. Perlu kita ketahui bahwa seorang mukmin, seorang muslim lebih mulia dari mereka. Kita umat manusia telah dimuliakan Allah, sehingga tentunya tidak ada lagi yang perlu kita takut kepada syaitan. Nggak perlu takut kita. Kalau masih besar rasa takut ini kepada tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang gelap, takut ke kuburan, ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa hati kita masih dipenuhi rasa takut kepada selain Allah. Hati kita berarti belum diisi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi pelajaran bagi kita yang berharga, sehingga umur yang tersisa yang Allah berikan kepada kita, marilah kita isi hati kita dengan takut kepada Allah, sehingga takut itu akan mendorong kita untuk bersegera mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Allah haramkan. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.